Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Tabe selamat linu nalatai, salam sahujuk karenda malumpek. Adil katalino bacurami kasaruga basengat kajubata. Arus. Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum kita memulai seluruh rangkaian kegiatan kita pada pagi hari ini di sesi ketiga, marilah kita memanjatkan syukur dan doa. Berdoa dimulai. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya akan perkenalkan dewan juri kita terlebih dahulu, karena katanya kalau tak kenal maka tak sayang. Jadi kita perkenalkan terlebih dahulu dewan Dewan juri yang pertama ada Ibu Kofidoh SPD. Dewan juri yang kedua ada Ibu Atiana SPD MLing. Dewan juri yang ketiga ada Ibu Diana Haryati SPI MP. Dewan juri yang keempat ada Ibu Heli SPD MPD. Dan yang paling ganteng di antara juri-juri kita pada pagi hari ini Bapak Sukirno SPD. Baik, Bapak Ibu Dewan Juri, peserta kita pada pagi hari ini, peserta pertama dengan nomor urut 15 dari SMA 3 Kahayan Kuala. Bapak Ibu, waktu untuk presentasi, mohon maaf terlebih dahulu, waktu presentasinya 10 menit, waktu sesi tanya jawabnya 10 menit. Jadi agar Bapak Ibu memaksimalkan waktu yang ada, memaksimalkan waktu untuk tanya jawab, agar Bapak Ibu Dewan Juri kita puas terhadap jawaban yang Bapak Ibu aturkan. Baik, tanpa berlama-lama, nomor urut 15 SMA 3 Kahayan Kuala. Saya persilahkan dalam hitungan 3, 2, 1. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Kumbah Harakati SMA Negeri 3 Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Juri dan panitia. Kami perkenalkan Kumbah Harakati, Ketua Bapak Ibu Tri Setia Eka Wahyuningsih, Wakil Ketua Ibu Helga Sumarni, anggota Ibu Dewi Fitriani, dan Ibu Ariel Pika sebagai anggota. Dan penanggung jawab adalah Bapak Arbandi SPD, saya sebagai kepala sekolahnya. Anggota penggerak komunitas seluruh Dewan Guru. Next. Topik Kumbel, aktivasi, aksi inovatif, bervariasi, dan berteknologi peserta didik dan GTK. Baik, kita ajukan ke Ketua Kumbel, silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Izinkan saya Bapak menyampaikan informasi lebih lanjut terkait komunitas belajar Harakat Harati. Di sini untuk hal yang melatar belakangi dari komunitas belajar kami adalah karena terjadinya kesulitan yang dialami oleh para guru Bapak Ibu sekalian, yang mana tentunya dalam menyelesaikan tantangan pembelajaran tersebut, para guru masing-masing tentu ada yang tidak dapat menyelesaikan secara pribadi atau sendiri. Oleh karena itu, dalam dunia pendidikan, jadi harus kita dukung dengan adanya pembentukan komunitas belajar tersebut. Jadi saling berkolaborasi, saling berkontribusi, saling bekerja sama untuk menyelesaikan tantangan dalam pembelajaran tersebut. Sehingga tujuan pembelajaran dari Kombel kami adalah meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik secara menyeluruh dan meningkatkan kompetensi GTK. Selanjutnya, Pak. Nah, di sini kami sajikan ada beberapa program kerja yang kami prioritaskan. Ada review KSP, review perangkat ajar, pembelajaran dan asesmen, review modul P5, berbagi praktik baik, pembelajaran berdiferensiasi, pengelolaan kinerja, dan pelatihan mandiri di PMM. Semua ini sudah kami bungkus, sudah kami buat dalam bentuk Google Drive Bapak Ibu, yang bisa Bapak Ibu sekalian explore lebih dalam lagi. Kalau kami print, mungkin lebih dari 1 ring Bapak Ibu sekalian. Jadi mengikuti perkembangan zaman,
Ya, ini tinggal diklik. Bisa ada sini ada. Ya. Kalau kita jelaskan ini takut boleh. Untuk PPKSP-nya juga ada. Nah, ini hasil dari KSP kami di tahun 2023 dan 2024 hasil daripada kami berdiskusi bersama Dewan Guru. Lanjutkan Bapak, di slide aja Bapak. Nanti kami tetap bagikan juga kok. Ada Bapak Ibu sekalian bisa explore lebih dalam lagi. Mohon Bapak. Ya. Kemudian di sini ada inovasi program kerja kami, yang mana selama kami menjalankan komunitas belajar, mungkin bagi sekolah lain ini adalah hal yang pernah dilakukan, tapi kami di daerah 3T Bapak, menurut kami ini adalah suatu hal yang sudah luar biasa kami lakukan. Nah, misalnya saja di sini meningkatkan kompetensi literasi peserta didik melalui pembiasaan baca buku fiksi. Di sini adalah kegiatan hal baru yang kami lakukan. Kemudian di sini juga sama, implementasi P5 melalui kearifan lokal mendaerah. Jadi kami mengenalkan budaya yang ada di daerah lingkungan sekolah kami Bapak Ibu sekalian. Kemudian di sini ada juga modifikasi modul ajar sesuai prinsip berdiferensiasi berbantuan media ular tangga. Di sini yang kami tekankan adalah model pembelajaran berdiferensiasinya, berbantuan media berupa ular tangga. Di sini juga ada di Google Drive Bapak Ibu. Bisa nanti ya Bapak Ibu untuk mengeksplor lebih dalam lagi. Kemudian implementasi Kahoot dalam pembelajaran. Next Pak. Ada. Ya. Alhamdulillah kemarin ada bantuan Pak dari dinas. Nah itu sangat membantu sekali. Betul Pak. Sudah sebelumnya nggak ada Pak ya. Sangat betul Bu. Mohon izin melanjutkan Bu. Keberlanjutan program kami adalah untuk keberlanjutan program kami tetap melanjutkan dari tahun ke tahun, di mana kami laksanakan setiap minggu Bapak Ibu. Jadi minimal 2 JP dalam 1 minggu. Kami buat ada jadwalnya juga terlalu. Next Pak. Untuk dampaknya sendiri tentu akan berdampak tadi seperti yang sudah kami sampaikan, ada tujuannya untuk peningkatan kualitas pembelajaran kepada peserta didik dan juga peningkatan kompetensi kepada GTK. Di mana untuk peserta didik antara lain ada kualitas pembelajaran meningkat, kemudian membentuk karakter peserta didik sesuai nilai-nilai profil pelajar Pancasila, kemudian pembelajaran lebih inovatif sesuai dengan kesiapan belajar peserta didik, dan hasil asesmen nasional lebih meningkat dari tahun sebelumnya. Ini kami buktikan berdasarkan nilai rapor pendidikan Bapak. Dari tahun 2023 terjadi peningkatan di tahun 2024 untuk kemampuan literasi dan numerasi ya Pak ya. Nah itu kalau nanti mau ditunjukkan boleh Pak. Next Pak. Nah selanjutnya untuk GTK sendiri, yang pertama adalah meringankan kerja guru, kemudian meningkatkan inovasi dalam pembelajaran dengan memanfaatkan iptek, meningkatkan kualitas GTK melalui budaya kolaborasi dan tanggung jawab, kemudian kelengkapan administrasi, di mana menjadi lebih terarah meliputi 3 kegiatan, baik itu intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan co-kurikuler. Nah, untuk dokumentasi kegiatan komunitas belajar kami, Bapak Ibu sekalian, kami sajikan dalam bentuk video. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. SMA Negeri 3 Kahayan Kuala merupakan salah satu sekolah tingkat menengah atas yang terletak di wilayah 3T. Berlokasi di Desa Bahaur Baturaya, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau. Didirikan pada tahun 2013, keberadaan SMA Negeri 3 Kahayan Kuala menjadi hal yang sangat bagus untuk keberlangsungan pendidikan di Desa Bahaur Baturaya dan sekitarnya. Seiring berjalannya waktu, sekolah ini terus berupaya untuk terus melangkah lebih maju dengan berbagai inovasi. Salah satunya adalah mengimplementasikan kurikulum merdeka dan membuat komunitas belajar. Raport mutu pendidikan sekolah adalah salah satu tolak ukur keberhasilan sekolah di berbagai bidang.
Hasil rapot pendidikan SMA Negeri 3 Kahayan Kuala tahun 2023 menunjukkan bahwa kemampuan literasi, numerasi, dan kualitas pembelajaran perlu ditingkatkan. Kombel Harakat Harati hadir sebagai wadah bagi GTK untuk mengatasi berbagai tantangan pembelajaran, membudayakan belajar bersama dan berkolaborasi dengan harapan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpihak pada peserta didik secara menyeluruh dan meningkatkan kompetensi GTK di SMA Negeri 3 Kahayan Kuala secara terjadwal dan berkelanjutan. Sebagai pengawas pembina, tentu saya sangat mengapresiasi dan memberikan support yang luar biasa sehingga Pak Bani dan juga teman-teman guru di SMA 3 Kahayan Kuala bisa menyelenggarakan dan secara nyata mengaplikasikan serta berniat berbagi praktek baik terkait dengan T5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abani SPD sebagai Kepala SMA Negeri 3 Kahayan Kuala. SMA Negeri 3 Kahayan Kuala terdapat di Kecamatan Kahayan Kuala, Desa Batu Raya, Kabupaten Pulau Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. SMA Negeri 3 Kahayan Kuala termasuk sekolah 3 di Provinsi Kalimantan Tengah. SMA ini sudah terakreditasi pada tahun 2021, akreditasinya adalah B. Pada tahun 2024, SMA Negeri 3 Kahayan Kuala membentuk komunitas belajar. Komunitas belajar tersebut adalah kami beri nama Kombel Harakat Harati. Dengan dibentuknya Kombel Harakat Harati sebagai upaya peningkatan kualitas pembelajaran. Apa ada yang mau ditampilkan itu sebelum kita Tanya jawab? Ada lagi? Sudah? Boleh. di video itu ada titik poin yang paling penting atau enggak? Ada refleksi dari peserta didik. Oh iya, berarti ada ya? Ada. Oke, ada refleksi guru juga. Ada juga Bapak. Oke, baik. Bapak Ibu Dewan Juri, Pak, silakan. Ada waktu 10 menit pas untuk sesi tanya jawab. Terima kasih atas paparan yang sudah disampaikan oleh kelompok atau oleh kelompok belajar SMA Negeri 3 Kahayan Kuala Harakat Harati. Tidak panjang lebar, kami cuma hanya menanyakan ini aja Pak, tadi kita sudah memahami apa yang sudah diprogramkan, sudah dilaksanakan. Nah, kira-kira baik mulai dari pembentukan sampai pelaksanaan Kombel sampai hari ini, kesulitan yang dihadapi apa, terus bagaimana cara menghadapi atau mengatasi kesulitan tersebut. Ya, itu aja. Baik, terima kasih. Di sini yang menjadi permasalahan adalah kami baru ada sinyal itu pada bulan November, Oktober itu adalah bantuan sinyal Starlink. Sebelumnya kami tidak ada sinyal sama sekali. Jadi kalau kita kegiatan-kegiatan yang sifatnya online itu kami harus berangkat ke kecamatan. ANBK saja kami ke kecamatan Induk. Jadi kalau kesulitan kami adalah kemarin itu adalah faktor Starlink, faktor internet yang paling. Sekarang kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur atas bantuan Starlink ini, sangat membantu sekali kegiatan kami. Silakan lanjutkan. Oke. Izin menambahkan Bapak, sebelumnya ada juga beberapa guru yang menyampaikan kesulitan dalam memberikan pembelajaran. Misalnya saja, mungkin bagi kesulitan dalam menjalankan Kombel. Dalam menjalankan Kombel ya Pak? Iya, selain internet. Belakang. Selain internet, tadi kan internet sudah. memang utamanya internet sih. Mohon izin Bapak menambahkan, kalau untuk kesulitan kami rasa selain internet, kami juga kemarin itu agak kesulitan di transportasi karena kebetulan kami dari rumah ke sekolah itu hanya bisa dilewati menggunakan Alkon. Ya, jadi kalau misalkan kesulitan yang lain, maksudnya kesulitan eksternalnya itu bisa dari misalkan hujan. Nah, kalau misalkan hujan itu ya otomatis kita ke gelombangnya juga. Ya itu Apakah Pak. gurunya semua dari luar? Semuanya dari Kecamatan Induk, Bu. Jadi kami nyebrang. Dari tinggal di bawah. Jadi tinggal di semua. bawahnya. Ini.
kesulitannya itu sih, makanya kebetulan juga karena jaringannya di sekolah itu tidak bagus, jadi kami lebih banyak kegiatan kombel itu di luar, di Kecamatan Induk atau kadang-kadang di rumah. Makanya keberlangsungan praktik baik kami itu lebih banyak di rumah, kegiatannya juga di luar jam sekolah. Seperti itu. Muridnya juga seperti itu. Muridnya sama. ya. Muridnya Pak dari desa A ke sekolah kami itu rata-rata adalah berbagai daerah. Dia Kecamatan Patibatu dengan kami itu adalah dia menggunakan kelompok itu hampir ada 20 orang. Dari Kecamatan Batagu itu sekitar 15 orang juga menggunakan kelompok. Semuanya menggunakan transportasi kelompok. Berapa jumlah muridnya? Jumlah murid sekarang itu adalah 55. Awalnya saya masuk di sana adalah muridnya hanya 6 orang. Tahun berapa banyak sekali itu? Tahun berapa? 2013. Ya, yang mengalami peningkatan ini sudah lumayan. Dari persiapan SMA Negeri 3 Kahayan Kuala itu pada tahun 2013 dinegerikan pada tahun 2018. 2021 kita sudah akreditasi, nilainya adalah B. Dan bangunan kami adalah seperti itu. Alhamdulillah pada tahun 2024 sangat meningkat sekali bantuan-bantuan dari provinsi. Ya coba lanjutkan dulu tadi. Kesulitannya kan tadi udah ketemu tuh ada dua internet sama utama. transportasi. Terus bagaimana bisa menjalankan? Solusinya ya yang selama ini dilakukan. Jadi solusinya yang pertama itu tadi. Kita teratasi ya, kalau internet sudah. Ya kalau internet sudah. Transportasi gimana? Kalau yang transportasi ya otomatis karena kegiatannya tidak memungkinkan untuk di sekolah, jadi makanya kami kegiatannya lebih banyak di kecamatan juga sama Bu. Oke, karena Solusinya juga sama. semua di situ, ya. Karena semuanya di situ. Tiap 2 minggu sekali melaksanakan kegiatan Satu minggu sekali. Satu minggu Pak. Berarti tidak harus di sekolah. Tidak harus di sekolah. Dua Jadi JP dalam satu minggu. Dua JP dalam satu Ya. minggu. Kalau di kecamatan di mana pelaksanaannya? Di kadang pinjam Ya. sekolah. jam sekolah SMP, SMP bisa sama pinjam sekolah lain. Kecamatannya. Iya, tapi di kecamatannya Bu. Karena menghindari menyeberang tadi. Iya. Dari karena kadang-kadang itu Sesuai Pak, kondisi Pak. kondisi cuaca. Mendekatkan dengan tempat tinggal. Iya, guru. mencari tempat yang Dan memang mencari dekat jaringan lokasi juga. Oke. Mohon izin Pak, Ya. biasanya yang berpengaruh untuk gelombang biasanya itu dari bulan November sampai Desember. Itu kami nggak bisa sama sekali karena ketinggian gelombang itu hampir sekitar. Sekolahnya sampai jam berapa Bu? Yang bisa? Sampai jam berapa? Kalau sekolahnya kami tetap seperti biasa Kalau di sekolah kami normal sampai pukul jam 14. Tapi kalau kondisinya tidak memungkinkan, kami menyesuaikan kondisi. Tergantung. Karena risiko lebih tinggi. Ya. Anak-anak risikonya, bapak ibu juga risikonya. Jadi November Desember itu bisa jadi ada nggak ada pembelajaran? Pembelajaran Ada. Antisipasinya dihilangkan juga lebih awal. jamnya dipangkas ya, ibarat 45 Di menit pagi jadi itu 30 bisa menit. baca sendiri. Kalau pagi semua normal kami berangkat pukul 6.30, pukul 7 sudah KBM normal. Oke, kita lanjutkan yang ini aja, kompelnya dulu ya. Kita lanjutkan keaktifan kompelnya. Setiap 1 minggu sekali 2 JP dilaksanakan di daerah kecamatan. Itu sudah berapa tahun dilakukan seperti itu? Terus? Dimulai pada tahun 2024. Berapa bulan? Januari sampai Desember. Desember ya. Januari, 1 tahun enggak? Iya. 1 tahun sudah ada dampaknya tadi itu ya. Iya. Tapi menurut Bapak Ibu, Kombel Harat Kabalati ini menurut kepala sekolah dari ini ya bermanfaat menurut Ibu. Bermanfaat sekali. Seperti apa coba deskripsikan? Bermanfaat sekali terutama pada tenaga pendidikan dan juga pada murid, sangat membantu sangat sekali. Manfaat ya. Ya cukup. Yang program tadi coba diperlihatkan. Yang program tahun 2025 Ada keberlanjutannya. ya Kami bikin jadwal kan boleh di yang 2025 coba lihat. Oh itu jadwalnya. betul. Kalau program umum yang seperti di depan tadi itu sampai tahun 2025 maksudnya atau hanya 2024? Tadi kan ada yang di depan. Yang sudah berlangsung. Itu yang sudah berlangsung. Iya. Nah, sekarang yang 2025-nya yang perencanaan ke depan yang seperti tampilan tadi belum ada ya di situ. Ini jadwal dari jadwal RTN Bu. Iya, untuk RTN-nya. Iya. Coba lihat. Untuk ya itu Pak. Coba dibuka. Yang di atasnya Yang mana
ya? Ini jadwal ini nggak kelihatan Pak, yang satu Pak mungkin yang ada kelihatan programnya. Ya, Nah, coba kecilnya. Oke, berapa banyak tuh rencananya? selama setahun Bu sudah kami rencanakan. Coba dari atas Pak, dari atas Pak. Jadi Pak. Tidak kelihatan. Oke. Nah sekarang dasar Bapak Ibu membuat program ini apa? kami merefleksikan dari hasil nilai rapor pendidikan dari tahun ke tahun. Nah oke. Tadi kan ada programnya 2024, pencapaiannya gimana? Nah dari semua program itu, menurut Bapak Ibu nih, mana yang paling efektif dan paling berhasil Bagi praktik baik Bu. Oke. Karena di situ kami saling berkolaborasi menentukan mana nih yang tepat dan sesuai strateginya untuk kita berikan kepada peserta didik yang kita gunakan tadi. Jadi kami membentuk tim kelompok-kelompok kecil membahas, misalnya ini bukan MGMP bukan, tapi memang membahas bagaimana strateginya untuk menyelesaikan, misalnya nih bahasa Indonesia, bolehlah dikelompokkan misalnya beberapa guru di situ membahas tentang mana nih strategi yang tepat yang sesuai untuk menyelesaikan permasalahan di situ. Mungkin bagi guru si A kan pernah di waktu kami berdiskusi di situ kan dia menyampaikan kesulitan saya di sini, padahal saya sudah antusias untuk menjelaskan ke peserta didik, tapi kok saya tidak bisa meningkatkan minat belajar mereka. Itu di bagian mana? Makanya dari situ Bu saling berkolaborasi di situ menentukan kurang lebihnya, jadi saling berkontribusi untuk menyelesaikan permasalahan itu. Jadi itu menurut saya. Berbagi praktik baik ya. Ada tambahan lain? Adik-adik? Ini aja. 1 menit nih, 1 menit. Ya 1 menit cuman bertanya aja sih untuk meyakinkan aja. Karena ini jadwalnya padat lah. Seberapa yakin Bapak Ibu semua ini bahwa semua agenda itu nanti bisa dilaksanakan di tahun 2025? Berapa persen keyakinan? Izin Ibu, karena program ini sebelumnya kami sudah laksanakan, insya Allah kami yakin 2025 kami bisa melaksanakannya. Strateginya boleh sampaikan, silakan. Strategi gimana? Ada internet ya. Iya, karena sudah ada internet makanya kami bisa melakukannya via online Ibu, makanya webinar. Ada WA group juga, jadi daftar di PMM, jadi ada webinar yang itu untuk ya silakan. Waktu sudah habis, silakan untuk closing. Terima kasih kepada Bapak Ibu Direktur dan Amelia. Demikian hasil presentasi dari komunitas belajar Agati SMA Negeri 3 Kahayan Kuala. Apa nama kumpul kita? Harapan Harati. Apa itu? Harapan makan, harapan implementasi. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.